Bapa di dalam surga, kami saat ini mempersiapkan diri kami ya Tuhan, kami datang duduk bersimpuh di kaki-Mu. Tuhan, ajarilah kami firman-Mu. Berikanlah kami hati dan pikiran yang tenang ya Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin ibadah ini ya Tuhan. Tolonglah pemberitaan firman ini sehingga kami boleh dibangunkan, disegarkan kembali ya Tuhan. Karena kami tahu hidup satu-satunya ini akan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami ingin meninggikan-Mu ya Tuhan di atas segala hal lain di dalam hidup kami. Berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan. Sembunyikanlah di balik salib-Mu. Kiranya Kristus Yesus yang boleh ditinggikan di dalam ibadah kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita semua membuka kitab Filipi. Surat Filipi pasal yang ketiga. Ayat 12 sampai 16. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan dulu lalu Bapak Ibu semua ayat ke-13 kita bertanggapan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara sekalian, bagian ini mengajarkan kita apa artinya menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen yang sejati adalah seseorang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Dan dia tidak pernah puas di dalam perjuangan kerohanian. Kita bisa perhatikan bahasa Paulus di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca. Aku mengejar, aku tidak menganggap aku telah menangkapnya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai ini kita lanjutkan. Ini semua bahasa yang mengajarkan ketidakpuasan terhadap hidup Kristen kita. Maju terus. Paulus memberikan dua nasihat untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan. Yang pertama, lupakan apa yang sudah di belakang. Ini nasihatnya yang pertama, saudara-saudara, untuk kita menjadi orang Kristen sejati yang mengerjakan kehendak Tuhan. Lupakan apa yang sudah di belakang. Ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus bicara fokus. Konsentrasi kita ketika kita mau bertumbuh sebagai orang Kristen. Ada dua sih saudara-saudara. Pertama, dia melupakan apa yang sudah lalu. Kedua, dia melihat ke depan kepada apa yang di hadapannya. Yang pertama kita bahas saudara-saudara, melupakan apa yang sudah di belakangku. Melupakan, tidak gampang melupakan apa yang sudah di belakang.
Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, saudara, mendesak kita untuk maju. Fokus ke depan. Menyempurnakan kekudusan kita. Paulus di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus berkata, aku mengejarnya. Mengejar apa, saudara? Kemajuan rohani dia. Orang Kristen yang sejati selalu mengutamakan, saudara, bagaimana kemajuan rohani dia. Jiwanya, bukan saja tubuhnya yang diperhatikan, tetapi jiwanya, kesempurnaan rohani, itu yang Paulus kejar. Paulus jelas mengajarkan, aku belum sempurna. Ini kerendahan hati. Dia tidak merasa puas dengan keadaan rohaninya. Aku tidak sempurna, aku terus mengejar. Aku belum sempurna, aku terus berjuang. Untuk apa berjuang? Makin mengenal Kristus Yesus. Makin mirip dengan Kristus Yesus. Karena aku sudah ditangkap. Saudara perhatikan bahasanya. Kenapa? Dia merendahkan dirinya, aku belum sempurna. Aku mengejar terus. Karena apa? Karena aku sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu saudara-saudara. Itu sebabnya aku ingin mengenal Dia yang sudah menangkap aku. Who is He? Christ Jesus. Who catch me. Di mana, saudara, Paulus ditangkap oleh Kristus? Di jalan ke Damaskus. Satu pengalaman rohani dia membalikan dia. Satu pengalaman rohani waktu itu siang hari, matahari bersinar begitu teriknya. Paulus dengan hatinya yang selalu menganggap diri benar. Sebagai orang Farisi, saudara-saudara, dia saat itu dengan hati yang panas ingin menganiaya jemaat Tuhan. Dia pikir itu menyenangkan, itu ibadah dia dengan membunuhi orang Kristen, itu adalah persembahan dia kepada Tuhan. Paulus mengira dengan perbuatannya membunuh orang percaya itu, dia sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Waktu itu di tengah jalan itu, saudara, tiba-tiba cahaya begitu terang turun dari surga mengelilingi dia. Sehingga dia jatuh ke tanah. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu dia bingung, saudara. Siapa engkau, Tuhan? Ini aneh sekali. Sudah tanya siapa engkau, dia tahu itu Tuhan. Dia baru sadar selama ini ternyata apa yang dia perjuangkan itu salah. Itu pembalikan, saudara, jalan ke Damaskus itu. Ternyata yang dia lakukan selama ini itu bukan menyenangkan Tuhannya. Dia baru sadar dia menganiaya orang Kristen, itu sedang dia menganiaya Yesus sendiri. Dan dia tahu Kristus sudah bangkit dari kematian. Karena dia tahu Yesus sudah mati, sekarang dia menampakkan dirinya di dalam cahaya itu. Itu sebabnya Paulus berkata, aku sudah ditangkap oleh Kristus. Dia tidak pernah lupa jalan ke Damaskus itu. Kesadaran diri, kesadaran di dalam jiwanya, sedalam-dalamnya dia adalah orang berdosa, orang lemah yang membutuhkan Tuhan. Itulah kesadaran Damaskus. Saudara-saudara, sudahkah kita semua mengalami pengalaman Damaskus? Itu penting sekali di dalam kerohanian kita. Setiap orang Kristen yang mau bertumbuh harus menyadari dia orang berdosa, orang lemah yang membutuhkan Kristus. Darahnya di atas kayu salib sudah dialirkan untuk menyelamatkan kita semua. Tidak ada orang Kristen bisa bertumbuh selain dia mengenal siapa Kristus. Darahnya yang sudah menyucikan dosanya. Barulah dia boleh bertumbuh dengan sehat ke atas. Bukan soal pelayanan, rajin, segala macam saudara-saudara, ibadah dilakukan dengan rutin. Paulus mengerjakan itu semua. But that's wrong. Itu salah, saudara-saudara. Sebelum Kristus menjatuhkan dia, lalu menyadarkan dia, I'm a sinner, my Lord. Saya adalah orang berdosa. Sebelum kita berlari mengejar kerohanian kita, bertumbuh di dalam kerohanian, pertama kali kesadaran bahwa kita sudah ditangkap Kristus itu harus ada.
Tidak perlu kita tahu jamnya, harinya. Ada orang bertobat tahu jamnya, harinya. Saya tidak. Saudara-saudara, tidak perlu. Itu bukan permasalahan pertama. Tetapi dia kesadaran Kristus yang sudah mati menyelamatkan saya. Itu pengalaman Damaskus yang sudah disadari. Mungkin pengalaman kita tidak sedramatis Paulus, saudara. Tetapi pengalaman kita adalah sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus penyelamat kita. That is the first thing. Firman menyadarkan kita betul-betul miskin, lemah, dan Kristus benar besar dan agung. Itulah yang Saulus alami. Itulah yang orang Kristen semua harus alami ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kesadaran dirinya begitu kecil dan Tuhan yang begitu besar. Saya membutuhkan Engkau, Tuhan. Itu sebabnya saudara perhatikan apa yang Paulus kerjakan waktu Ananias disuruh Tuhan pergi mencari dia. Saulus sedang apa, saudara? Berdoa. Ini perubahan di dalam diri orang yang sudah bertemu dengan Kristus. Dia sadar dirinya lemah dan dia butuh Tuhan. Itu bukan semata-mata saudara kitab suci dituliskan seperti itu. Itu adalah pemberitahuan, pengumuman kepada kita semua. Orang Kristen yang sudah disadarkan dirinya berdosa dan lemah membutuhkan Tuhan, pasti dia orang yang senang berdoa. Saudara-saudara, baik doa secara communion, secara publik di gereja, di dalam persekutuan doa, ataupun doa di rumah masing-masing menghadap kepada Tuhan. Because dia sadar dirinya berdosa dan Kristus yang besar. I need you, my God. Saya membutuhkan Engkau, ya Tuhan. Ananias bertemu dengan Saulus yang sedang berdoa. Sekarang matanya sudah melihat lain. Saulus sudah buta 3 hari, saudara-saudara. Dia gelap. Gelap. Dia melihat, pertama kali dia melihat keberadaan dirinya di dalam kegelapan matanya itu. Tetapi justru mata batinnya, mata jiwanya terbuka. Dia tidak bisa melihat keluar, tetapi dia melihat ke dalam. Kebobrokannya, dosanya, kejahatannya, itu semua terbuka. Itu sebab saudara-saudara, tidak peduli orang Kristen tercatat di dalam KTP dia, kalau belum pernah sungguh-sungguh bertemu Kristus, dia akan menganggap dirinya selalu benar terus. Ini orang Kristen. Saulus yang menggambarkan ini. Dia menganggap dirinya selalu benar. Saudara-saudara, no. Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Kristen sehebat Kristus. Kristus pasti lebih benar daripada kita. Sampai dia bertemu Kristus baru sadar dirinya salah. Christ. Dia tidak lagi melihat kesalahan orang lain, saudara-saudara. Tetapi dia sadar dirinya begitu rusak. Dia berkata kepada Timotius begini. Aku seorang yang paling berdosa, yang bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Itu di 30 tahun sudah berlalu, saudara. Dia menulis bukan seolah-olah aku sudah memperoleh kesempurnaan, tetapi aku mengejar kesempurnaan itu. Kalau aku dapat menangkapnya, seperti aku sudah ditangkap oleh Kristus. Tidak pernah lupa pengalaman itu. Di mana dia berjumpa pertama kali dengan Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa dia. Setelah dia sadar bertemu Kristus, barulah dia berjuang untuk terus mengejar kesempurnaan di dalam kerohaniannya. Ini selalu prinsip yang paling penting. Dan Paulus memakai gambaran di sini, saudara, adalah pertandingan berlari. Nah, saudara yang suka olahraga itu senang ya, saudara-saudara sebetulnya. Karena Paulus ini senang dengan menggunakan istilah olahraga. Kadang dia pakai tinju, kadang dia pakai lari, saudara. Nah, di sini mengejar ke depan, dia pakai berlari. Nah, kita tahu saudara-saudara, Paulus itu memakai gambaran seorang pelari. Kalau seorang pelari, saudara-saudara, harus fokus ke depan. Kalau seorang pelari itu menoleh ke belakang, maka 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, kecepatan akan berkurang. Kedua, arahnya akan kacau, saudara-saudara. Dan akhirnya dia kalah berlomba.
Lupakan apa yang di belakang itu. Dia menggunakan sesuatu konsep seperti pelari yang harus fokus terus ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh, kamu kecepatannya berkurang. Kamu arahnya kacau. Dan kamu lombanya akan kalah. Itu sebab saudara saat berlari melihat ke belakang selalu berbahaya. Sama juga dengan hal kerohanian. Dia menggambarkan ini di dalam kerohanian. Kita tidak boleh melihat ke belakang. Kita harus menjaga terus sikap hati kita. Jangan lengah. Jangan berpikir, sekarang sudah sukses. Sekarang sudah lancar. Sekarang sudah menang lalu puas diri. Kalau kita sombong saudara dan berkata saya pasti menang. Apapun yang saya kerjakan sukses. Saudara, kita harus merenungkan cerita dari Aesop. Saya suka sekali cerita ini saudara. Walaupun dia bukan orang Kristen, tetapi pemikirannya saudara luar biasa mendalam. Saudara, Aesop itu saudara tahu kelinci yang balapan sama kuro-kuro. Ya saudara-saudara. Jadi si kelinci itu berlomba dengan kura-kura. Ayo si Aesop ceritain ya. Jadi kan kelinci itu saudara-saudara sombong ya. Loncat. Wah sudah jauh saudara-saudara. Kura-kura mesti lambat itu dia jalan terus konsisten. Tidak pernah berhenti saudara. Tetapi si kelinci itu loncat. Lalu dia lihat ke belakang. Overconfident. Saya pasti menang. Masih jauh seperti itu saudara-saudara. Lalu dia ketiduran. Akhirnya si kura-kura itu terus jalan. Si kelinci tidur. Melewati si kelinci itu. Waktu kelinci itu bangun saudara. Sudah terlambat. Lawannya itu sudah sampai ke garis finish. Kura-kura yang menang saudara-saudara. Ini sama dengan kemajuan rohani. Jangan pernah kita sombong, berpikir sudah hebat, selalu merasa diri saudara-saudara sudah puas dengan pencapaian. Tidak. Justru Paulus mengajarkan aku tidak pernah puas. Terus maju. Paulus tidak pernah mau berpikir sekarang sudah menang. Paulus berkata jangan lihat ke belakang di dalam kerohanian. Saudara-saudara, ada beberapa hal di dalam kitab suci tentang mengingat ke belakang. Pertama, Yesus Kristus punya perkataan saudara di dalam Lukas 17. Ingat istri Lot. Saudara-saudara, Yesus berkata Lot itu mendapat anugerah saudara bisa meloloskan daripada bahaya besar ketika Sodom dihancurkan. Itu anugerah yang besar kepada dia. Lot dan keluarganya mendapat peringatan untuk lari dari kota Sodom. Mungkin saat itu dibawa oleh malaikat saudara. Mungkin dibawa terbang. Jadi ketika itu setiap orang saudara biasa berbisnis. Kerja sehari-hari. Lot dan istrinya dan kedua anak perempuannya lari dibawa oleh malaikat tinggalkan kota itu. Mereka sudah selamat saudara di luar kota. Detik terakhir istri Lot ragu-ragu, tidak percaya dan dia melihat ke belakang. Saat itu juga dia terperangkap oleh badai dan menjadi tiang garam. Mengenaskan sekali saudara. Menoleh ke belakang. Ini bukan saja persoalan menoleh ke belakangnya saudara. Menoleh ke belakang itu saudara apa sebetulnya yang diindikasikan oleh istri Lot ini. Hatinya sudah terikat. Itu saudara. Bukan secara fisik. Tetapi hati dia. Maka dia menjadi tiang garam. Hati. Firman Tuhan tidak mencatat apa yang bikin dia terikat saudara. Mungkin hartanya. Mungkin emasnya berkilo-kilo. Banyaknya saudara. Dia tidak mau meninggalkan itu semua. Inilah saudara melihat ke belakang karena hatinya sudah terikat di situ. Jadi tidak mau maju. Sudah mendapat anugerah. Tapi tidak menghargai. Harus hati-hati saudara-saudara. Ini bahaya di dalam kerohanian. Tidak tahu bersyukur. Sudah tahu anugerah Tuhan. Tidak tahu bersyukur. Tidak menghargainya.
terus terikat kepada masa lalunya, menjadi tiang garam. Ini contoh yang Yesus mengingatkan kita semua. Karena banyak orang yang terdistraksi oleh masa lalu, sehingga komitmennya kepada Tuhan menjadi terganggu. Dan kalimat Yesus ini adalah untuk para murid, saudara. Ingat akan istri Lot ini diberikan kepada murid-murid, kepada kita semua sekarang. Artinya jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, saudara, sudah begitu giat, rajin, dan terlihat luar biasa secara fenomena, tetapi sebenarnya hati kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Itu kecelakaan luar biasa, saudara-saudara. Kita harus kembali mengenang diri kita. Kapankah perjalanan ke Damaskus? Momenmu itu bertobat menerima Kristus Yesus. Itu menjadi momen pertama orang Kristen boleh terus berjalan ke depan, mengikuti pimpinan Tuhan yang jelas. Karena dia sadar siapa yang memimpin dia. Dia sadar siapa yang menganugerahi pelayanan kepada dia. Itu bukan untuk dirinya, saudara. Anugerah semua bagi kemuliaan kebesaran Kristus Yesus. Not for himself, but for the glory of our Lord Christ Jesus. Saudara-saudara, contoh kedua selain ingat istri Lot, menoleh ke belakang, itu saya ambil dari kitab suci. Kita mengingat peristiwa di perjanjian lama. Saudara, kalau mengingat peristiwa perjanjian ketika Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Dia menyediakan, Tuhan itu sudah menyedia semua kebutuhan mereka, saudara-saudara, untuk mentuntaskan perjalanan itu. Tetapi ada waktu di mana orang Israel itu berhenti, saudara, melihat ke depan kepada tanah yang sudah dijanjikan akan Tuhan berikan kepada mereka. Dan sebaliknya mereka melihat ke belakang, kepada kehidupan dulu di Mesir. Ini dicatat di dalam Bilangan 11 ayat 5-6. Saya bacakan untuk saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, termasuk mentimun, melon, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita sudah kurus kering. Tidak ada apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Tidak tahu bersyukur, saudara-saudara. Israel tidak sadar waktu mereka nikmat makan bawang di Mesir. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti prinsip ini, bahwa ini bukan persoalan makan enaknya, saudara. Orang Kristen boleh ke restoran makan enak. Orang Kristen boleh memberi barang-barang yang berkualitas, menyimpan barang-barang yang bagus. Silakan, saudara-saudara. Kita boleh menikmati itu. Tetapi Israel tidak sadar semua kenikmatan itu di dalam keadaan mereka diperbudak. Itu, saudara. Mereka lebih pilih hidup enak di dalam perbudakan Firaun daripada mereka hidup bersama dengan Tuhan menuju tanah perjanjian. Ini berarti mereka tidak percaya pimpinan Tuhan yang baru di depan, saudara-saudara. Inti dari cerita ini adalah bahwa mereka mulai melihat ke belakang. Mereka mau kembali ke masa lalu, saudara, di dalam ikatan dosa. Saudara, kita harus berhati-hati. Yang kita nikmati sehari-hari, yang kita jalankan kehidupan kita sehari-hari, apakah itu di dalam perbudakan kepada dosa atau di dalam kebebasan di dalam Kristus? Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang dan berjuang dengan keras untuk menuju apa yang ada di depan. Dan ini dibuktikan di dalam hidup dia. Melupakan hal yang lalu. Melupakan hal yang lalu, saudara-saudara. Paulus berkata, apa yang ada di belakang, lupakan. Apa, saudara? Yang dilupakan itu apa? Dia tidak pernah lupa semua anugerah Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan. Karena Paulus adalah seorang rasul yang paling rajin menulis bagi kita, menasihati kita, mengucap syukurlah segala sesuatu. Karena berkat Tuhan selalu tersedia. Dia ingat, dia bukan melupakan berkat Tuhan, saudara-saudara. Tetapi termasuk hal yang buruk, yaitu dosa-dosanya sendiri. Dia masih ingat.
Itu dia tuliskan kepada Timotius, saudara-saudara. Aku dulu seorang penganiaya. Aku dulu seorang pembunuh, seorang penghujat. Itu kan berarti dia ingat. Tetapi saudara, intinya jangan menoleh ke belakang. Itu hatinya tidak terikat di situ. Ingatan itu tidak melumpuhkan dia. Saudara lihat, dia tidak terus-menerus menangisi dosa-dosanya, saudara. Lalu duduk diam. Aku seorang pembunuh, aku seorang penganiaya, sudah duduk diam, nangis-nangis di situ, saudara-saudara, tidak mau melayani Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dia bangun karena dia tahu anugerah dan cinta kasih Tuhan telah membebaskan dia daripada dosa. Anugerah dan cinta kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa dia. Itu sebabnya, saudara, dia kesadaran karena Tuhan telah membebaskan dia, itulah yang mengangkat rasa bersalah itu, saudara, dari dosa-dosanya. Dan belas kasihan Allah yang telah mengangkat dia menjadi pelayan Allah, rasul yang terbesar setelah Kristus. Dia tidak duduk diam lalu menangisi dosanya. No, saudara-saudara, dia bangun, bangkit berdiri lalu melayani Tuhan. Saudara, jangan ditipu setan. Hati-hati terhadap serangan setan yang selalu mengingatkan saudara kepada dosa-dosamu di masa lalu. Semua sudah dibereskan jikalau saudara mengalami pengalaman Damaskus. Kristus yang sudah mati, mengalirkan darahnya di atas kayu salib, sudah mengampuni dosa saudara. Dosa masa lalumu, dosa sekarang, dan dosa masa depan. Semua sudah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Jangan lagi ditipu oleh setan sehingga dosa masa lalu itu mengganggu kemajuan rohanimu untuk berjalan ke depan. Saudara-saudara, jangan menoleh ke belakang. Lupakan apa yang sudah lalu. Maksudnya bukan melupakan dosa. Kita masih ingat dosa. Tetapi anugerah Kristus yang sudah melayakkan kita untuk terus maju, melayani dia. Tidak boleh hidup sembarangan lagi, saudara-saudara. Seperti dia berkata kepada perempuan yang berzina itu. Adakah yang melemparimu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Saya pun tidak. Pergilah. Jangan berdosa lagi. Saudara-saudara, anugerah Kristus mengampuni dosamu. Jangan berdosa lagi. Maju terus. Tuhan tidak mau kita kembali kepada ikatan dosa masa lalu. Tuhan masih memberikan kesempatan melayani kepada Paulus. Coba lihat, saudara. Dia tidak mau ingatan dosa itu mengganggu pelayanan dia. Dia membiarkan masa lalu itu menjadi masa lalu. Termasuk masa lalu yang baik pun dia kesampingkan, saudara-saudara. Paulus fokus ke depan. Menantikan pekerjaan yang masih Tuhan berikan kepadanya untuk dia kerjakan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen melon, bawang prei, bawang merah, saudara-saudara, terus mengingat masa lalu kita di dalam dosa. Dan satu hal lagi, saudara-saudara, selain dosa, kita bisa terdistraksi dengan mengingat masa lalu di dalam kebanggaan kita, pencapaian kita, saudara-saudara. Sehingga kesaksian kita semuanya dari apa yang sudah Tuhan kerjakan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Boleh, saudara, tidak salah kita mengingat. Itu anugerah Tuhan. Tetapi jangan diam di situ, jangan lalu puas di situ lalu tidak maju lagi. Berbahaya sekali, saudara. Paulus berkata, berkat masa lalu itu baik, kita telah menerimanya dari tangan Tuhan dan kita harus bersyukur untuk itu. Tetapi sekarang, saudara, you live now, what do you do? Sekarang kita harus membiarkan hal-hal itu menjadi masa lalu dan kau terus maju ke depan. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku sudah melupakan apa yang sudah di belakang. Jangan puas diri, tapi Paulus mengajarkan kita untuk fokus ke depan kepada Kristus. Makin mengenal dia, maka segalanya beres. Benar, Pak? Benar. Saudara berbisnis, fokus kepada kemuliaan Kristus. Saudara studi, fokus kepada kemuliaan Kristus. Kenali Kristus. Untuk apa kamu berdagang? Untuk apa kamu studi? Semua menjadi beres karena arahnya beres. Kristus Yesus menjadi sumber pandanganmu satu-satunya, saudara. Fokuslah ke depan. Pengenalan Kristus. Kristus makin dikenal dan engkau hidup makin mempunyai arah yang jelas. Semua pekerjaanmu akan menjadi jelas.
Engkau bekerja capek, tahu untuk apa? Pelayanan capek, tidak ngomel, tetapi tahu untuk apa? All for the glory of Christ Jesus. That is the one. Kemuliaan Kristus Yesus hanya satu yang kutuju. Melalui dagangku, melalui sekolahku, melalui pelayananku. Semua bagi kemuliaan Kristus Yesus yang sudah mati menyelamatkan dosaku. Itu Paulus, saudara-saudara. Fokus ke depan. Itu sebab yang kedua, saudara, Paulus tidak berhenti melanjutkan kalimatnya, saudara. Lupakan apa yang sudah di belakang. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dua poin ini. Lupakan yang sudah lalu, arahkan ke depan. Fokus. Apa yang ada di hadapan kita. Saudara-saudara, sebelum bagian ini Paulus bicara Kristus, selalu Kristus. Ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya. Itu yang dia tahu, yang dia saksikan, yang dia alami di jalan ke Damaskus. Waktu terang itu turun, Christ has risen from the dead. Saudara-saudara, Kristus sudah bangkit daripada kematian. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Serupa dengan Kristus. Itu arah kita ke depan. Saudara-saudara, satu totalitas mengikut Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kenapa ditaruh teman sepelayanan di pinggirmu? Saudara, kenapa diberikan suami dan istri di pinggirmu? Itu untuk mengasah saudara, seperti besi mengasah besi. Untuk saudara makin serupa menjadi Kristus. Tidak boleh mengomel, tidak boleh bersungut-sungut, saudara-saudara. Semua yang Tuhan simpen itu di pinggirmu, itu untuk membantu engkau. Satu-satunya hanya Dia yang boleh. Untuk membantumu menjadi serupa dengan Kristus. Karena sifatmu harus dikikis, karaktermu harus dibentuk, makin serupa dengan Kristus. Orang yang sudah diselamatkan, totalitas hidupnya terus sepenuhnya mengikut Kristus. Bukan ikut dunia mau, Kristus mau. Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu korupsi. No, saudara-saudara. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus mengikut Kristus. Totalitas fokus. Tidak ada orang Kristen hari Minggu saja. Saudara, Senin sampai Sabtu semua di hatinya, semua fokus kepada Kristus. Mari kita ikut Paulus, saudara. Mengenal Kristus di dalam setiap aspek hidup kita selalu diisi kehadiran Kristus. Bukan di dalam aspek ini, no. Saya tidak mau, bukan hanya tidak ada kehadiran Kristus, saudara. Sengaja dia tutupi. Tuhan tidak boleh dilibatkan di dalam hal ini. Pergi engkau Tuhan. Saya lakukan sendiri, cilaka. Saudara-saudara. Semua aspek hidup kita ada Kristus di situ. Focus, that is your goal. Tujuan hidup kita. Itu sebab di dalam bagian surat ini jelas. Arahkan diri kepada apa yang di depan. Itu adalah mengenal Kristus. Makin menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang kita kejar. Paulus berkata, mari kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, maka hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Apa artinya ini, saudara-saudara? Kita yang sempurna itu artinya kita yang sudah diselamatkan. Bukan artinya sempurna seperti Kristus. Bukan, Paulus sendiri sudah menjelaskan di awal, saudara. Aku belum, tapi aku ingin terus mengejar. Setelah aku ditangkap oleh Kristus, setelah dia diselamatkan. Apa, saudara? Tuhan punya rencana untuk hidup dia. Dia fokus ke depan untuk mencapai rencana Tuhan atas hidupnya. Mencapai kesempurnaan, makin mirip Kristus, itu tujuan hidup Paulus. Terus mengejar kesempurnaan itu, lupakan yang lalu, terus maju. Sama juga dengan kita, saudara. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini hidup dan menghidupkan kita. Ini menjadi pedoman bagi kita. Jikalau hidup Paulus seperti itu, hidup kita juga seperti itu. Setiap orang Kristen tahu apa yang ia harus kerjakan di dunia ini, saudara.
Filsafat hidupnya bukan cuma bangun tidur, cari makan, kerjakan hobi, tidur, bangun lagi, saudara-saudara, setiap hari rutinitas seperti itu. No. Bahwa ada rencana Tuhan. The plan of God. Setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, mereka punya rencana yang harus mereka kerjakan di dalam hidupnya. Hidupnya adalah tujuan mengerjakan kehendak Tuhan setelah dia diselamatkan itu. Dan kalau lain pikiran kita tentang satu hal, maksudnya saudara, kalau kita menyimpang dari kehendak Tuhan itu, Tuhan sendiri yang akan menyatakannya kepada kita. Wah, luar biasa saudara. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak meninggalkan kita. Setelah Dia menyelamatkan kita, Dia terus memimpin hidup kita, membimbing kita, menuntun melalui Roh-Nya yang kudus itu. Untuk tetap kita berada di jalur kehendak Dia. Sama seperti tadi ayat yang kita baca di awal. Turun Kristus ke dunia ini untuk apa? Mengerjakan kehendak Bapa. Sama dengan kita. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri karena kita dijamin Roh-Nya yang kudus terus memimpin kita. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan satu pesawat yang lagi terbang, itu pilotnya kan gak bisa lihat ke depan, saudara-saudara. Tidak selalu bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Ya toh, terutama di dalam cuaca yang buruk. Jadi, tetapi kenapa dia bisa menerbangkan pesawat itu dengan aman di segala cuaca, saudara? Karena jalurnya itu ditandai oleh radar. Itu yang mengingatkan dia, saudara, kalau dia menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu begitu juga prinsipnya Tuhan memimpin kita, saudara. Bukan artinya kita selalu harus bisa melihat hari depan kita, tidak. Kita tidak tahu, saudara, kita tidak bisa tahu besok itu jadi apa. Ada orang yang salah profesinya bertahun-tahun, saudara-saudara. Tetapi kalimat Paulus, hal itu akan dinyatakan kepadamu. Artinya Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita. Dan Dia sendiri berjanji untuk mengungkapkan rencana itu kepada kita. Dan memimpin kita untuk mengerjakannya. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara, ingin menjalankan kehendak Tuhan, tidak mungkin kita tidak tahu kehendak Dia. Hati dulu, rela, sungguh-sungguh mengerjakannya. Itu prinsip yang pertama, saudara. Kita harus punya hati yang rela menjalankan kehendak Tuhan. Berarti, saudara-saudara, di dalam hal ini kita tidak boleh hanya doa terus. Saudara-saudara, belum tentu doamu itu benar. Kadang kita tuh doa terus. Berhenti dulu. Baca firman, belajar dulu. Saudara-saudara, baru doa lagi. Tetapi saudara-saudara yang diajarkan di sini, kita tidak boleh hanya berdoa terus, tapi hati kita harus taat dulu. Ada tidak ketaatan di dalam hati mengikut Yesus? Taat, kerjakan apapun Tuhan. Asal itu kehendak-Mu. Meski kita tidak tahu apa itu, bagaimana resikonya di depan. Seringkali kita susah melangkah, saudara, karena kita tidak percaya pimpinan Tuhan. Karena memang kita pada dasarnya memiliki natur berdosa yang tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menangkap kita supaya kita bisa mengikuti pimpinan Dia, mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita semua sedang berjalan dengan mengikut Tuhan. Sama dengan Israel yang dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Demikian kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Untuk berjalan mengikut Tuhan, menjalankan kehendak Dia sampai kita tiba di surga yang mulia. Saudara, tidak mudah. Ya, ikut jalan bersama Tuhan itu tidak mudah. Tapi selalu ada kerelaan untuk mengerjakannya, ketaatan. Israel, saudara, waktu berjalan keluar dari Mesir, itu Tuhan sendiri yang pimpin. Lewat apa, saudara? Tiang awan dan tiang api. Jadi itu tiang awan, tiang api terus memimpin saudara berjalan ke arah yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau berhenti, ikut berhenti. Jalan, ikut jalan.
Di dalam Keluaran 40 ditulis begini saudara, saya bacakan. Dalam segala perjalanan orang Israel, setiap kali awan terangkat dari atas kemah suci, mereka akan berangkat. Tetapi jika awan itu tidak terangkat, mereka tidak berangkat. Sampai hari awan itu terangkat. Wah, luar biasa saudara. Kadang tiang itu bisa cepat-cepat pindah. Dan lain waktu saudara tiang itu diam terus. Kalau tiang itu bergerak, mereka ikut gerak. Kalau tiang itu berhenti, mereka berhenti. Itu pimpinan Tuhan untuk kita saudara. Untuk apa? Belajar tidak mendahului Tuhan dan tidak kelambatan mengikuti Tuhan. Inilah prinsip kebangunan yang sejati saudara. Gereja yang bangun bukan gemeter, bukan. Gereja yang bangun dia sadar pimpinan Roh Kudus. Jalan kapan harus jalan, berhenti kapan harus berhenti. Saudara-saudara perhatikan, ikut Tuhan tidak pernah mundur. Meskipun pelan, kadang berhenti, tapi tidak pernah mundur kembali ke Mesir. Tidak pernah. Terus maju. Tuhan terus memimpin anak-anaknya, memberi kekuatan, terus maju. Mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya. Memang tidak mudah saudara, kalau kita bayangkan orang Israel itu. Ada satu keluarga saudara di bawah tiang awan. Sudah di tengah siang hari yang panas. Mereka mulai bongkar saudara, karena tiang awan berhenti di situ. Ayo bongkar kemah, semua tenda, tempat tidur dirikan di situ. Setelah selesai saudara, ada orang teriak lagi, awan sudah naik bergerak. Aduh, langsung mereka sudah bereskan lagi barang bawaan, mulai melanjutkan perjalanan lagi. 1 jam lagi awan berhenti lagi saudara. Mereka ikut taat. Bayangkan kalau mereka tidak mau taat saudara. Kalau begini ya sudahlah, lebih baik saya daripada capek-capek keluarin barang terus bangun tenda, sudah tidur di tanah saja. Ternyata tiang itu diam terus di situ saudara. Seminggu, sebulan saudara, aduh punggung sakit. Wah saudara-saudara semua. Akhirnya mereka harus bongkar bikin tenda. Mulai bongkar bikin tenda, pas tenda jadi orang teriak lagi, awan bergerak. Itu pimpinan Tuhan. Semua disiratkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya saudara. Itu pimpinan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. Dan Tuhan ingin kita rela dan taat. Keinginan Tuhan itu jauh berbeda seperti langit dan bumi, utara dan selatan. Itu bukan keinginan kita yang terpolusi oleh dosa. Awan sudah gerak lagi, pasti itu saudara tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi itu cara Tuhan membimbing mereka. Sering kita marah sama Tuhan saudara. Kenapa hidup saya begini Tuhan? Saya sudah rajin melayani, sekarang diberikan sakit penyakit. Saudara-saudara, tahan dulu mulut. Coba duduk di kaki Tuhan. Coba renungkan kembali. Berapa Tuhan sudah mati untukmu? Berapa Tuhan sudah mengampuni dosamu? Berapa Tuhan sudah memberikan anugerah setiap hari pemeliharaan Dia. Dan bagaimana Tuhan membentuk engkau, melatih engkau. Bagaimana susah saudara, kita diajar rela terus ikut Tuhan. Kita mengarahkan pikiran dan hati menuju ke depan. Karena apa saudara? Ada pengharapan. Pengharapan yang besar di depan kita. Jangan ingin kembali ke masa lalu, tapi terus maju ikut kehendak Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan melatih Israel. Membentuk satu bangsa saudara, yang tadinya diperbudak menjadi bangsa yang kuat. Saudara coba lihat. Satu hari mampu menaklukkan Kanaan itu. Perang saudara, merebut tanah perjanjian. Itu sama. Tuhan sedang mengajari mereka ketaatan sama seperti kepada kita semua. Taat, rela. Baru Tuhan ungkapkan kehendaknya. Sama saudara-saudara, kita seringkali membenci cara Tuhan. Dan khususnya caranya melatih kita menjadi pengikutnya begitu berat. Sangkal diri, pikul salib. Tetapi kita harus melewati semua itu. Melalui pelatihan, pembentukan kita terus belajar. Sampai kita bisa mengatakan, Bapa, meskipun secara alamiah saya tidak menyukai kehendak-Mu, tetapi saya tahu itu adalah yang terbaik untuk saya Tuhan. Tolong saya untuk jalan seharusnya yang sepertinya aku harus tempuh.
Itu kesadaran yang harus ada setiap orang Kristen. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus sampai kepada titik di mana kita itu terlebih dulu motivasi hatinya sungguh-sungguh mau mengerjakan apapun itu, taat melakukannya. Itu sebabnya untuk tetap berada di jalur kehendak Tuhan, saudara, berjalanlah di dalam prinsip firman Tuhan. Ini penting sekali. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya, saudara. Kehendak Tuhan dinyatakan terutama lewat firman. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat firman Tuhan. Hidup kita harus fokus kepada Kristus, kepada firman-Nya. Fokus. Kita hidup bukan terpisah dari firman, saudara. Kenapa hari Senin sampai Sabtu hidup saya tidak ada hubungannya dengan firman? Coba renungkan kembali, saudara. Kita diselamatkan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Makin mengenal Kristus juru selamat dan Tuhan kita. Fokus hidupnya selalu satu, yaitu Kristus. Ingat, saudara, fokus kita satu, itu orang yang kudus, orang yang suci. Fokus hidupnya adalah satu. Sama seperti Daud. Saudara tahu, satu fokus satu hal. Daud berkata satu hal. Satu saja Tuhan, itu yang ku minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Only one thing. Satu saja, yaitu diam di rumah-Mu ya Tuhan. Apapun yang ia kerjakan di dunia ini, fokusnya selalu kepada Tuhan. Coba lihat Maria dan Marta, saudara-saudara. Ada Tuhan di rumah itu. Marta terdistraksi, masak, sibuk-sibuk, malah menyalahkan Maria. Coba Tuhan lihat itu, suruh bantu saya. Mungkin dia sudah kongseng, saudara, sengaja dikeras-kerasin supaya si Maria itu lihat kan, saudara, kurang asem. Terus, tapi dia tidak peduli, saudara-saudara. Iya tuh. Coba Tuhan, sampai dia sudah bohwat minta Tuhan ingatkan dia. Tuhan berkata, Marta, Marta, satu saja yang perlu. One thing. Dan Maria sudah memilih yang terbaik. Paulus berkata, saudara, ada satu hal. Fokus kita kepada Christ Jesus. Satu itu tidak boleh bergeser, saudara. Apapun yang kita kerjakan. Di jalur yang benar, aku tidak akan membuat hal yang lain mengganggu hidupku. Satu hal bagiku yang penting, fokus. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apakah kita sudah hidup fokus kepada Kristus dan firman-Nya, saudara-saudara? Kita cuma punya firman Tuhan hari ini. Kita tidak lagi melihat Kristus, tetapi ini firman-Nya yang tertulis. Karena apa yang diajarkan firman Tuhan supaya kita peka kepada kehendak Dia. Itu intinya, saudara. Kehidupan yang suci, fokus kepada satu hal. Saudara, saya mengutip Roma 12 ayat 1-2. Begini bunyinya. Hidup suci itu pertama kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, kita adalah orang Kristen. Kita belajar satu prinsip, yaitu hidup suci. Kehidupan yang suci, maka itu adalah aspek daripada kehendak Tuhan bagi kita. Maka pasti saudara, apapun yang menghalangi pertumbuhan kita di dalam kekudusan, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Saudara tidak boleh banyak tanya-tanya sana sini, saudara. Tanya Tuhan, apakah pekerjaan saya membawa saya kepada kekudusan atau tidak? Saudara-saudara, coba kita lihat misalnya di dalam aspek pekerjaan yang kita kerjakan. Firman Tuhan mengajar kita di dalam Kolose 3 ayat 23, saya bacakan. Apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara berani korupsi mengatakan ayat ini?
Saudara berani sambil menipu orang lain mengatakan ayat ini, kerjakan dengan segenap hatimu, bekerja seperti diawasi Tuhan. No, saudara-saudara, ini etika orang Kristen. Christian ethics. Yang pertama, saudara, kita bekerja diawasi bukan oleh bos duniawi, tapi oleh Tuhan sendiri. Itu prinsip atasan bawahan. Harus jelas, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas-tugas pekerjaan kita dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan? Coba tanya, saudara. Atau untuk keuntungan pribadi, terus kumpulkan duit untuk kantongmu sendiri. Saudara-saudara, sehingga menghalalkan berbagai cara apapun itu salah besar, saudara-saudara. Artinya, saudara, di dalam pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak ada halangan hati nurani. Hati nurani kita bersih kepada Tuhan. Karena saya tahu saya bekerja ini segenap hati untuk Tuhan. Saya sedang diawasi oleh Tuhan. Maka dia akan bekerja sebaik mungkin. Saudara-saudara, bukan untuk dinaikin promosinya. Bukan, saudara, bukan. Karena apa yang dia kerjakan bagi keuntungan bagi Tuhan dan perkembangan kerajaan Allah. Sering kita menganggap kalau kesulitan datang, maka pekerjaan, saudara, di dalam pekerjaan kita atau di dalam studi, maka inilah tanda, saudara, bahwa pastilah ini bukan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin justru itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita bekerja lebih keras. Itu adalah pelatihan dari Tuhan untuk kita boleh belajar bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Asal hatinya bersih, hati nuraninya bersih. Hanya satu hal untuk Tuhan. Filipi 4 ayat 8, saudara, saya bacakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Orang yang punya satu motifnya, hidupnya suci, mikirnya begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita jangan kegeeran ya. Oh, minta Tuhan sertai saya. Tuhan selalu menyertai saya. Pertanyaannya, saudara, kita yang menyertai Tuhan atau selalu Tuhan menyertai kita? Kalau kita pergi ke tempat pelacuran minta Tuhan sertai, itu kurang ajar, saudara. Semua yang sedap didengar, yang manis, yang adil, yang suci, yang benar, pikirkan semuanya. Tuhan berkata kita harus mengejar hal-hal terbaik di dalam hidup kita. Jikalau pekerjaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tinggalkan. Saudara-saudara, memang orang Kristen bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan jelas di dalam firman-Nya. Harus benar, pekerjaan itu harus mulia, adil, suci, bajik, patut dipuji. Jika saudara melakukan hal ini, maka damai sejahtera Allah akan turun kepadamu. Saudara, untuk apa punya uang banyak, hati tidak sejahtera? Untuk apa kita melakukan segala macam ambisi kita yang tidak suci? Hati kita terus, saudara, tidak ada sejahtera. Kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita merubah konsep pikiran kita. Terus makin dikuduskan. Jika yang saudara kerjakan adalah hal terbaik, yang mulia, yang adil, yang suci, teruslah kerjakan. Jika tidak, saudara harus pergi ke jalan lain. Karena tidak semua hal itu berguna. Kita mengingat nasihat Rasul di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, ya memang benar. Orang Kristen bebas berbuat segala, tetapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jika pekerjaan kita merusak iman orang lain, berhenti. Tidak peduli itu menghasilkan uang yang banyak. Firman Tuhan berkata, janganlah setiap orang mencari keuntungannya sendiri.
Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jikalau saudara menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar, saudara harus merenungkan kembali firman Tuhan. Apakah itu untuk kemuliaan Allah atau keuntungan dirimu? Jujur tanya di hadapan Tuhan. Saudara bisa argue apapun saudara. Itu kan tidak dilarang dalam firman Tuhan. Memang saudara, kitab suci tidak mungkin mencatat semua hal secara mendetil. Ada hal-hal yang tidak jelas dinyatakan kepada firman Tuhan boleh atau tidak dikerjakan saudara. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara harus merenungkan apakah yang saudara kerjakan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Jika tidak, harus dihentikan. Karena yang penting itu bukan hidup yang enak di sini saudara, tapi di dunia sana. Mengejar kesempurnaan itu. Harus bersyukur kalau hati menjadi tidak damai, karena Tuhan masih mengasihi kita. Itu tandanya saudara sudah lebih dekat dengan Tuhan. Terus rambu-rambu diperingatkan. Jika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun jalan hidup kita. Mazmur 32 ayat 8 saudara-saudara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang itu yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Saudara, kita harus menjaga relasi dengan Tuhan setiap hari. Tuhan tahu kita secara natur itu jalan itu bisa ke arah yang salah, simpang kanan kiri. Itu sebab kita harus terbiasa mendisiplin mencari Tuhan. Selalu ingat Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Paulus berjuang mencapai kesempurnaan itu. Dia tahu saudara, dia belum, masih jauh dari sempurna. Tapi dia terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di dalam hidup yang sudah penuh dengan media sosial, segala macam berita dari surat kabar saudara. Kalau kita tidak disiplin kepada Tuhan, saudara bisa bergeser. Distraksi begitu banyak. Seluruh hidup kita harus dikendalikan oleh Kristus. Tidak pernah dikendalikan oleh surat kabar, oleh media saudara, tapi oleh firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan saudara-saudara. Saudara boleh membaca buku teologi yang bagus, yang bermutu, tetapi jangan lupakan firman. Karena Luther, Calvin, semua reformator, semua orang-orang reform membaca kitab suci sebelum mereka menulis buku. Kutipan di dalam Institutio ada 7.000. Luther mengutip kitab suci lebih ribuan saudara di dalam Weimaraner Ausgabe. Saudara-saudara, apa gunanya kita tahu seluruh isi surat kabar? Wah, membanggakan diri, pengetahuannya banyak. Pengetahuan ini itu saudara-saudara, tapi tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. No relation with God. Orang Kristen saudara tidak pernah tertarik dengan filsafat dunia, pemikiran dunia, tetapi selalu kepada pikiran Kristus di dalam firman-Nya. Itu kita tertarik, itu kita fokus. Baru kita lari kepada yang lain. Karena sudah ada relnya saudara. Jangan dari ini dulu, media surat kabar, wow, penuhi di depan akademik, everything. No saudara-saudara, firman Tuhan. Itu sebab di dalam pekerjaannya saudara, dia bukan bekerja berdasar apa yang dia inginkan, tetapi apa yang firman katakan. Di dalam setiap aspek hidupnya firman katakan apa. Bukan ini di surat kabar ada ngomong ini di sini ada ngomong ini. No saudara-saudara, firman. Apa yang firman katakan itu yang kita kerjakan. Firman menjadi satu-satunya pedoman bagi hidupnya. Paulus tahu saudara, setelah dia ditangkap oleh Kristus, Tuhan punya rencana bagi hidupnya. Terus maju mengenal Kristus di dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Paulus di dalam ayat ke-14, panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jelas saudara, dunia tidak tertarik kepada Kristus. Coba dengar di mall apa yang dikatakan orang. Tapi Kristus justru ada tujuan kita. Fokuslah kepada Dia.
Itu sebabnya panggilan dari sorga itu memanggil kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Bagaimana saudara prakteknya? Tinggalkan dosamu. Itu yang pertama, hidup suci. Tinggalkan pikiran dunia, ambisi yang tidak suci. Fokus kepada Kristus. Adakah di dalam dunia ini panggilan lebih mulia dari itu, saudara? No. Dunia ini semua filsafat, ini itu akademik, pengetahuan semua. Tetapi panggilan kitab suci always the same. Return to God. Kembali kepada Kristus. Paulus berkata, aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Makin kenal Yesus, makin serupa dengan Dia, karakternya, sifatnya, semua buah roh. Ketika orang ini mau tidur di malam hari, dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Setiap hari aku makin kenal Engkau. Di tengah sakitku, di tengah kesulitanku, aku makin kenal siapa Kristus yang senantiasa menyertaiku, memberikanku kekuatan, mengerjakan yang terbaik yang seharusnya saya lakukan. Tolong Tuhan, aku menempatkan pengalaman hari ini di belakangku, dan aku boleh beristirahat dengan baik, sehingga besok aku bisa bekerja lebih baik untuk Tuhan. Lalu dia tidur. Itu orang Kristen yang sejati. Dia tidak khawatir, besok bagaimana perusahaan saya. No. Tolong Tuhan, aku boleh beristirahat dengan baik. Berkat itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dikasihinya waktu tidur. Percaya, jangan khawatir. Besok bangun di pagi hari kita bersyukur, lalu berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Hari yang sudah baru Engkau berikan kepadaku. Aku tahu ada hal baru yang aku harus lakukan, ada tantangan baru yang harus aku hadapi, ada pelajaran baru dipelajari. Tapi aku percaya Engkau memimpinku. Engkau selalu menyertaiku ya Tuhan. Tolong aku menggunakan hari ini sebaik mungkin. Untuk mendidik anak-anakku dengan baik. Untuk bekerja dengan baik. Mengingat selalu yang suci, yang adil, yang mempermuliakan nama Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang melupakan apa yang sudah di belakang. Mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Kristus Yesus. Kenalilah Dia. Cintanya, anugerahnya. Apapun yang kita kerjakan tidak pernah lepas dari anugerah itu. Darahnya di atas kayu salib itu yang mengampuni dosa kita. Itu sebab kita hidup, kita menjalani waktu detik-detik kita di dalam hidup untuk kembalikan segala sesuatu bagi kemuliaan Kristus Yesus. Amin saudara. Mari kita menjadi orang yang melupakan apa yang sudah di belakang. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kerjakan kehendak Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan mendapat hadiah dari panggilan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Setelah kami diselamatkan di dalam hidup kami yang sia-sia, kami tahu untuk apa kami harus hidup ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami bukan untuk hidup percuma, tapi untuk hidup mengerjakan kehendak-Mu. Untuk hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan di tengah setiap aspek hidup yang kami kerjakan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melupakan apa yang sudah di belakang kami. Kami boleh mengarahkan diri ke depan, terus makin mengenal Tuhan, makin sempurna, makin serupa dengan Kristus. Pimpinlah Tuhan setiap hidup kami. Tolonglah kami, segarkan kembali yang sudah lemah ya Tuhan. Angkatlah yang sudah lemah. Kiranya Tuhan memberdirikan kembali, membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.